Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad, dan pada video kali ini saya akan mereview pemakaian Poco F6 setelah pemakaian selama 5 bulan ya. Oke, yang pertama seperti biasa kita bahas dari desain dulu ya. Nah, untuk desainnya sendiri kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, dia seperti ini untuk bagian belakangnya, dan emang di bagian belakangnya ini nih, kalau misalkan kita nggak pakai case, ini biasanya rentan untuk nyeplak si bekas sedikit dan agak susah untuk dibersihin kayak gitu. Dan untuk kameranya seperti ini ya, bagian belakangnya nih kalau dilihat-lihat ini kayak mata minion gitu ya. Oke, kemudian untuk di sisi sebagian kanannya ini ada volume, kemudian tombol power, kemudian di bagian bawahnya ada SIM tray, mikrofon, speaker, dan ada juga USB Type C. Kemudian di bagian atas ada speaker lagi, ini dual speaker ya, stereo. Kemudian ada IR blaster, kemudian ada mikrofon lagi, jadi mikrofonnya udah dua ya, atas sama bawah. Kemudian kita beralih ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan sendiri ini layarnya berukuran 6,67 inch ya. Jadi ini cukup gede, dengan resolusinya itu di Full HD ya, Full HD Plus atau 1220 kali 2712 pixel. Kemudian ini juga sudah diproteksi menggunakan Gorilla Glass Victus ya. Tapi di sini saya tetap pakai tempered glass lagi sih untuk lebih menjaga keamanannya aja. Kayak gitu ya. Oke, kemudian si tipe layarnya sendiri ini udah AMOLED. Nah, karena udah AMOLED jadi dia support untuk always on display ya, tapi always on display-nya itu dia hanya 10 detik aja. Dan dia ada smartnya juga sih, nanti saya bahas juga di bagian belakang untuk smart AOD-nya. Kemudian untuk si refresh rate-nya ini ada di 120 Hz ya, dan udah support HDR 10+, kemudian juga udah Dolby Vision. Oke, kemudian kita akan coba tes langsung untuk si tes multitask-nya kayak gimana ya. 7, 8, 9, 10. Nah, udah 10 tes ya. Kemudian kita akan cek untuk si multitask-nya ya, si touch sampling-nya ya. Kita pakai aplikasi Touch Sample Retester. Di sini kita akan coba saja begini. Nah, seperti ini ya. Dan dia di sini ada di maksimal nih di 250 Hz ya. Oke, itu saja untuk di bagian layarnya. Kita akan beralih ke spesifikasi. Di sini kita pakai aplikasi saja, Dev Checker. Oke. Dan di sini kita lihat untuk hardware-nya sendiri. Di sini dia menggunakan prosesor Snapdragon 8S Gen 3 ya, dimana dia 8 core dan fabrikasinya di 4 nanometer. Oke. Kemudian untuk GPU-nya dia sudah menggunakan Adreno 735 ya. Ini tadi untuk displaynya support sampai 120 Hz ya. Kemudian untuk si memorinya nih. Nah, di sini kebetulan varian yang saya beli ini adalah di RAM 12 dan internal storage di 512 ya. Oke, dan ini tipe RAM-nya udah LPDDR5X ya. Kemudian si storage-nya juga sudah UFS 4.0, jadi yang terbaru saat ini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke Bluetooth-nya. Nah, si Bluetooth-nya sendiri dia udah Bluetooth 5.4 ya, yang terbaru juga. Kemudian kita masuk ke sistemnya. Nah, untuk sistemnya sendiri dia menggunakan Android 14 ya. Menggunakan Android 14 dengan HyperOS-nya itu ada di sebentar. Si HyperOS-nya itu sekarang ada di versi terbaru nih. Ini baru ada updatean kemarin di 1080. Jadi udah ada beberapa kali updatean ya untuk si Poco F6 ini, dan ini juga akan mendapatkan, tentu saja akan mendapatkan update si HyperOS 2.0 ya. Oke. Dan ini akan mendapatkan 3 kali Android update ya. Jadi ini 14, berarti 15, 16, 17. Jadi harusnya bisa bertahan di update-nya, masih bisa dapat di sampai 2000
2027 ya. 2027 atau 2028 kayak gitu. Oke. Dan untuk wifi-nya ini sudah wifi 6 juga ya. Oke. Untuk Antutu benchmark sendiri dia mendapatkan skor di 1.424.000 ya. Jadi ini 1,5 juta, hampir 1,5 juta. Dan untuk storage testnya, karena dia ini sudah menggunakan UFS 4.0 ya. Kita langsung cek saja. Oke, dan di sini nih ada nih, langsung dia speed read-nya itu di 4000. Speed read-nya di 4000-an, kemudian write-nya itu di 3000 atau 4 GB dan 3 GB ya. Jadi ini sangat kencang ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian kameranya ya. Nah, untuk bagian kamera kita bahas di bagian depan dulu ya. Untuk bagian kamera depannya itu ada di 20 megapiksel ya. Di 20 megapiksel seperti ini. Dan dia ini untuk si video kamera depan itu dia hanya support sampai 1080 atau Full HD 60 fps ya. Kemudian untuk di bagian belakangnya, kamera belakangnya ini dia ada 2 kamera ya. Untuk kamera utamanya ini ada di 50 megapiksel ya dengan OIS, kemudian satu lagi itu di 8 megapiksel ultra wide ya. Nah, untuk perekamannya sendiri di bagian kamera belakang ini dia support sampai 4K 60 fps ya. Jadi dia support sampai 4K 60 fps. Dan ini dia untuk hasil dari kameranya sendiri, langsung saja kita lihat seperti berikut ini. Oke, dan ini adalah resolusi video dengan resolusi 1080p 60 fps. Ini masih stabil ya. Ini coba saya lari. Oke, jadi ini masih stabil. Oke, dan ini adalah perekaman pada resolusi 4K 60 fps. Dan ini juga stabil ya. Jadi ini adalah perekaman video pada resolusi 4K 60 fps. Dan ini juga stabil ya. Mantap. Dan ini adalah kamera ultra wide nya dengan maksimal resolusi di 1080p 30 fps. Seperti ini. Dan ini juga stabil ya. Dan ini adalah perekaman video pada resolusi 1080p 60 fps. Dan ini kalau dari viewfindernya agak stabil juga sih. Dan untuk dynamic range-nya seperti ini. Ini kalau dari langitnya sih emang, nah ini yang di sini agak biru nih. Nah, ini kelihatan. Jadi untuk dynamic range-nya cukup bagus sih. Oke, gitu aja untuk kualitas mikrofonnya sendiri seperti ini ya. Lihat sini dong. Kill. Berapa kill?
Kita naik biasa. Ada yang naik, mana yang naiknya ada kan juga. Ada yang naik guys. Tuh ada yang naik. Tuh. Kir tuh kesana bagus mau kir lihatnya kir. Bagus mau lihat ke sana tuh. Jan. Oke, seperti itu untuk hasil dari kameranya ya. Kemudian kita akan membahas dari segi baterai dan pemakaiannya ya. Oke, untuk spesifikasi baterai sendiri tadi sudah disebutkan bahwa baterainya ini ada di 5000 mAh ya. Jadi si baterainya 5000 mAh, dan untuk tes baterai kita akan coba di Mobile Legends dulu ya. Ini untuk Mobile Legends ya. Dan ini untuk si settingannya dia sudah support sampai ultra ya. Nah, dia sudah support sampai ultra kayak gitu. Jadi ini sangat enak untuk main Mobile Legends. Dan untuk gameplaynya sendiri ini sangat enak ya untuk Mobile Legends. Cuman emang kalau misalkan dipakai game ini lumayan cepet anget ya. Dan untuk pemakaian baterainya sendiri untuk Mobile Legends itu di 30 menit itu dia berkurang 11%. Kemudian untuk dipakai Google Maps itu 45 menit berkurang sebanyak 6%. Dan untuk standby nih menggunakan data gitu ya, yang nggak dipakai apa-apa ya, itu 6 jam itu berkurang hampir 6% kayak gitu. Jadi dan untuk hotspot nih, ini untuk hotspot itu dia dipakai 1 jam tanpa di ini ya, kita cuma hidupin hotspot itu dipakai 1 jam itu berkurang 4%. Nah, untuk hotspot sendiri sebenarnya ini salah satu yang enak ya, karena dia handphonenya ini nggak panas, dan menurut saya juga cukup awet. Ini di 1 jam ini cuma berkurang 4% gitu. Karena sebelumnya saya pernah pakai yang lebih panas lagi, itu di Pixel 5, Pixel 4a 5G itu benar-benar panas sih. Itu untuk hotspot aja panas kayak gitu. Nah, untuk SOC-nya sendiri rata-rata itu ada di 5-7 jam ya, tergantung kita pakainya seperti apa. Kalau misalkan untuk sosmed aja itu biasanya saya pemakaian di 8 jam ya, 7-8 jam, dengan idealnya itu bisa di 18-20 jam. Dari 16 lah sampai 20 jam kayak gitu, tergantung pemakaiannya ya. Jadi untuk si baterai sendiri sebenarnya menurut saya ini standar sih untuk ukurannya yang 5000 mAh, dan chipsetnya nih jangan lupa chipsetnya ini kencang banget. Jadi menurut saya ini cukup ya standar lah untuk si baterainya ya. Oke, kemudian kita lanjut ke tes sinyal ya. Di sini saya biasanya menggunakan DevCheck. Di sini ada yang menu network, dan biasanya saya bandingkan dengan Pixel ya, Pixel 1. Oke, di sini menggunakan WiFi yang sama ya. Sini WiFi yang sama, kita cek dulu WiFi home, dan di sini juga WiFi home ya. Oke. Dan di sini untuk si sinyal WiFi-nya nih, ini ada di 74, kemudian 82, ini 80, 82, dan emang naik turun ya untuk si sinyalnya. Cuman memang stabil nih kalau dilihat dari si indikator yang di atas. Ini selalu penuh sih, kalau yang ini emang agak berkurang 1 ya. Tapi ini dua-duanya emang termasuk yang bagus ya untuk penangkapan sinyalnya kayak gitu. Dan kita akan coba saja untuk langsung melakukan download untuk game-game besar di Play Store saja. Kita pakai Play Store aja untuk download game besar.
Kita coba untuk download sebentar. Kayak kan di sini kita akan coba untuk download PUBG ya. 1 GB kita barengin dan kita lihat si indikator dari ini. Nah, di sini dia ada di 1 MB 1,4 dan ini ada di 3,9 2,4 kayak gitu. Dan di sini di 250. Jadi untuk hasil wifi-nya sendiri ini memang agak kurang ya, tapi secara untuk penangkapan sinyal ini dua-duanya bagus, tapi memang ketika dipakai barengan yang Poco F6 cenderung lebih kurang baik ya dibanding dari Pixel 1. Dan ini Pixel 1 ini adalah udah beberapa tahun ke belakang ya. Ini bisa lihat dia stabil di 2, dan ini ada di 100-an ya. Kita akan coba untuk ngebatalin yang si ini. Kita batalin dan kita lihat. Nah, di sini langsung naik nih. Ada 1 mega 1,7. Oke, seperti itu ya. Ini 4 dari 4 MB. Jadi memang kalau dipakai barengan ini cenderung lebih kurang baik ya untuk si penangkapan sinyal wifi-nya. Oke. Kemudian kita akan beralih ke seluler ya. Seluler kita akan matiin ini aja. Ini juga matiin. Oke, dan untuk si sinyal biasanya kita lihat dari sini aja, dari barnya aja ya. Di sini ini menggunakan Telkomsel dan ini menggunakan Bayu. Ini ada 3 bar dan di Pixel 1 ini 4 sampai 5 bar ya. Kita nggak ada persentasenya sih sebenarnya, tapi ini menurut saya cukup bagus. Kenapa? Karena di handphone yang memang kurang bagus untuk perekaman sinyal itu biasanya di 1 atau 2. Nah, ini di stabil di 3 sih, dan kadang ke 4 juga ke 5 kayak gitu ya. Dan ini menggunakan Telkomsel dan ini menggunakan Bayu ya. Sorry, dua-duanya ini menggunakan Bayu ya. Jadi untuk si penangkapan sinyalnya cukup oke, tapi untuk si wifi-nya ketika dipakai barengan itu dia cenderung kurang baik ya. Kalau misalkan kalian ada yang berbeda, silahkan di komentar aja, tapi ini untuk pengetesan kali ini hasilnya seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke fitur-fitur ya. Nah, yang pertama ini mungkin kita akan bahas untuk AI-nya ya. Nah, untuk AI-nya itu kita coba untuk Magic Eraser aja ya. Jadi untuk Magic Eraser kita masuk ke galeri, kita coba untuk mau hapus objek ya. Nah, di sini seperti ini. Kita mau hapus objek, kita tinggal masuk ke edit aja. Kemudian kita scroll ke sini, erase, kemudian kita tinggal, kalau misalkan objeknya orang ya, kita tinggal pilih yang ini aja dan dia akan menjelek otomatis. Kita tinggal pilih kemudian klik start aja objeknya, kemudian kita klik start. Oke, dan ini harus menggunakan koneksi internet ya. Ini dia harus menggunakan koneksi internet. Kita klik lagi, kemudian kita klik start. Oke, kita tunggu. Dan ini dia untuk hasilnya. Jadi cukup rapih sekali ya. Dan kita tinggal ngeklik aja untuk objek-objek orang kayak gitu. Oke, kemudian sih yang kedua itu ada di bagian backtap sih, yang fitur-fitur yang sering saya pakai. Ini backtap ini kita bisa klik ke setting, terus masukkan ke backtap. Nah, dari sini kita bisa pilih berbagai macam action sih. Jadi di sini saya sih biasanya pakai untuk silent mode ya. Pakainya tinggal gini aja, dia double tap, ada triple tap. Jadi saya di sini double tap itu untuk silent mode. Jadi tinggal diketuk saja di bagian belakangnya. Nah, silent mode is on. Terus kita klik lagi dua kali, silent mode is off. Jadi kayak gitu untuk backtapnya. Kemudian ada juga gesture scroll ya. Nah, untuk gesture scroll
gesture scroll. Sebentar, di situ ada di bagian additional ya, additional setting, kemudian masuk ke active visual perception, kemudian contactless gesture, dan ini udah di on ya. Jadi kalau misalkan di off ya tinggal di offin aja. Dan ini diaktifin, kita bisa scroll tanpa menyentuh si handphonenya. Tapi ini cuman support di beberapa aplikasi aja ya. Seperti ini, kita akan coba aja di TikTok. Oke, kita masuk ke TikTok dan seperti ini ya. Sebentar. Nah, tinggal seperti ini aja. Sebentar, sorry ini kurang jauh ya. Sebentar. Nah, jadi ini sangat berguna kalau misalkan kalian lagi makan kali ya, jadi tangannya kotor gitu, jadi kalian bisa pakai gestur ini kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian satu lagi yang menarik menurut saya itu ada di bagian always on display-nya. Jadi always on display-nya ini dia itu memang 10 detik sih di sini ya. Sebentar saya coba cari dulu always on display. Nah, di sini tuh dia ada beberapa opsi ya, ada 10 detik, ada juga smart atau pakai AI ya. Jadi kalau secara fungsinya itu dia bakal ngedeteksi mata dari orang. Jadi kalau misalkan si orangnya tuh ngelihat, dia si always on display-nya bakal aktif. Tapi kalau misalkan orangnya nggak lihat, ya dia bakal mati gitu. Dan ini menurut saya salah satu yang oke sih untuk fiturnya ya. Karena ini kalau always on display dia terus nyala ya, itu juga lebih menginiin baterai. Tapi kalau ini kita bisa seperti ini. Nah, ini kan saya mau lihat ya, kita coba diamin dulu dan saya nggak akan lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dan ketika saya lihat lagi di sini, dia akan mendeteksi dan si always on display-nya muncul lagi. Jadi seperti itu ya. Dan ini juga bisa di custom sih si always on display-nya. Ini bisa pakai kata-kata gitu ya. Bisa pakai jam analog. Ini cukup banyak sih opsi-opsinya ya. Dan bisa kita juga pakai custom gambar gitu. Di sini saya coba pakai custom ini ya. Seperti itu. Ini kita bisa pilih si jamnya mau di sebelah mana, di atas atau di bawah, kemudian notifikasinya muncul atau enggak, kayak gitu-gitu. Dan hasilnya ya seperti ini. Nah, oke, untuk fitur-fiturnya sih itu saja untuk fitur-fitur yang sering saya pakai ya. Oh, ada satu lagi sih untuk teks ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang suka iniin teks gitu ya, misalkan nih ini teks nih, kita mau ambil copy si teksnya ya. Nah ini di sini tinggal diselect aja ya dari si image. Biasanya kalau misalkan teman-teman ada yang suka ngirimin kalau misalkan tahu nomor rekening atau apa, atau teks yang dia kirimnya image, itu kadang susah untuk kita dapat si teksnya, kita harus ngetik atau gimana. Nah ini kalau di sini itu sudah langsung bisa ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke kekurangan dan kelebihannya ya. Oke, untuk kekurangannya sendiri ini menurut saya sendiri sih ada di bagian baterai ya. Nah baterainya jadi untuk 5000 mAh itu sebenarnya cukup lebih boros dibanding 5000 mAh yang lain ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi dengan chipset dia yang ngebut ya, ini sebenarnya cukup oke sih. Dan sebenarnya untuk saya sendiri bukan merupakan sesuatu yang terlalu parah ya, karena memang untuk pemakaian saya sendiri ini biasanya ngecas di 2 kali atau 1 kali atau 2 kali ya, dan itu masih oke gitu. Tapi memang kalau dibandingkan dengan 5000 mAh lain itu ya ini cukup boros. Apalagi saya pernah pakai yang 6000 mAh gitu ya, apalagi kalian yang pernah pakai 6000 mAh itu pasti kerasa sih. Kemudian kayak saya rasa sih untuk kekurangan yang saya dapat itu aja ya, karena ya
pemakaian saya sebenarnya cuma sosial media aja kayak gitu, dan ngegame juga cuma Mobile Legends aja, itu juga nggak terlalu sering sih. Jadi tapi emang kerasanya tuh di bagian batu ya agak cukup lumayan kerasa ya, agak lebih boros gitu sedikit kayak gitu. Oke, itu aja sih untuk panas. Mungkin ya kalian sering dengar juga nih panas kayak gimana. Untuk panas sendiri menurut saya sih ini masih aman-aman aja ya. Untuk panasnya masih aman ya, sejauh yang saya pakai ya dia cuman anget-anget aja, nggak pernah sampai yang panas yang sampai kayak gimana gitu ya. Mungkin ya untuk teman-teman yang mungkin dia ada ngeluhin panas, mungkin dipakainya memang untuk game-game yang berat ya, kayak Genshin atau mungkin pakai emulator apa gitu kayak gitu ya. Jadi kalau untuk pemakaian sosmed yang biasa aja, dia emang lebih cepat hangat, tapi memang hangat gitu, nggak sampai panas kayak gitu. Itu sepengalaman saya ya. Oke, itu aja. Kemudian kita lanjut saja ke kelebihannya. Oke, kelebihannya yang pasti ini harga yang murah dengan spek yang kencang banget sih di harganya ya. Apalagi sekarang itu lagi banyak-banyaknya promosi ya di toko-toko online ya. Ini kalian apalagi yang pas tanggal berapa gitu, ini bisa sampai dapat di 3,9 juta itu di 12/5/12. Tapi sekarang sih rata-rata bisa dapat di 4,5 atau 4,7. Kemarin sih di tanggal 25 juga yang warna hijau itu bisa dapat di 4,3. Nah, di harga itu ya harusnya kalian yang pilih spek sih, menurut saya itu pasti salah satu yang harus kalian beli sih ini, karena emang bener-bener harganya se-worth it itu gitu ya. Kemudian ini juga udah IP64, jadi aman untuk cipratan ya kayak gitu. Dan kamera yang diluluhkan menurut yang lain katanya ya kurang, tapi menurut saya sih masih oke aja ya. Dan saya juga beberapa kali pakai di video-video untuk review ya. Kemudian juga nanti saya juga akan upload sih kayaknya untuk si video vlog menggunakan si Poco F6 ini, dan hasilnya menurut saya oke aja gitu ya. Oke, kemudian pengecasannya sih, dia ini pengecasannya ini cepat sih. Di pengecasan itu hampir 100% itu hampir di 45 menit ya, dari 0 sampai 100%. Jadi ya meskipun misalkan ya kalian emang ada yang ini boros banget ya atau cepat panas dan jadi boros, si 90 wattnya ini dia membantu gitu ya, karena ya cepat gitu ngecasnya, jadi kalian nggak perlu nunggu lama kayak gitu. Oke, kemudian ya fitur-fitur yang tadi yang AI-nya itu ya cukup membantu gitu ya. Menurut saya sih itu aja untuk kelebihannya. Oke, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya ya ini menurut saya sih auto beli sih kalau misalkan kalian di budget yang di 4 jutaan ya, budget 4 jutaan dan mentingin performa. Dan untuk jangka panjang sih ini harusnya salah satu handphone yang sangat direkomendasiin ya, karena di harganya sekarang itu di 4 jutaan. Ini salah satu handphone yang menurut saya tuh all rounder sih. Kameranya oke, cukup. Kemudian si prosesornya ini jelas nih 1,5 jutaan, si Antutunya juga 1,4 jutaan. Jadi speknya itu sangat worth it sih di harga segitu ya. Dan ini juga bisa dipakai untuk jangka panjang. Kenapa? Karena OS-nya itu ini karena baru launching ya. Jadi OS-nya itu masih bisa 3 sampai 4 tahun ke depan sih. Jadi masih oke. Dan biasanya sih kalau emang kalian pakainya aman gitu ya, nggak aneh-aneh, dengan si prosesor sekencang ini ya ini bisa sampai mungkin 4 sampai 5 tahun ya kayak gitu ya. Dan semoga nggak ada isu-isu sih, sampai sekarang sih nggak ada isu-isu untuk mata dan lain-lain ya. Jadi harusnya aman-aman aja. Jadi ya itu kesimpulannya, kalau misalkan kalian punya uang di 4 jutaan ya 4,5 atau 4,3 ya kalian cari-cari aja promo ya di online shop gitu. Sering banyak yang dapat di 4,3 atau mungkin di bawah 4 juta malah, yang 12/5/12. Jadi itu aja kesimpulannya. Dan itu aja reviewnya untuk pemakaian Poco F6
dari saya. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.